CACAP, solusi mudah untuk manajemen aset dan energi Anda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari alur website serta cara penggunaan website untuk website Cakap ID ini. Oke, kita langsung ke websitenya. Oke, jadi untuk websitenya ini ada beberapa fitur yang kita bisa lihat di bagian sini. Ini ada fitur unggulan kita di mana kita menggunakan multi user access, di mana user itu bisa mempunyai beberapa role, yaitu dari role user, role admin, dan serta role trainer. Dan juga ada namanya dashboard interaktif di mana kita bisa melihat berita-berita yang atau laporan-laporan dari user lain di dalam website ini. Dan kita menggunakan AI vision atau computer vision untuk mendeteksi foto. Dan juga kita bisa melihat riwayat kerusakan aset serta resiko otomatis, jadwal pemeliharaan serta analisis NLP atau Natural Language Processing. Nah, di sini di website ini kita sudah menyediakan customer service. Jadi siapapun yang mau bertanya dan mau tanya apa itu bisa lewat chat di bawah ini. Kita bisa misal taruhlah bagaimana cara menggunakan website cakep.id ini. Nah, nanti apapun yang ditanyakan di sini itu bisa dijawab oleh AI yang sudah kami latih di bagian sini. Jadi ini contohnya, ini adalah jawaban dari AI-nya. Dan juga selanjutnya ketika kita mau bertanya resiko 3 tingkatan resiko apa aja yang bisa diklasifikasi oleh website ini. Nah, jadi ini juga AI-nya juga sedang menjawab. Jadi apapun pertanyaannya, walaupun itu typo pun, AI yang ada di NLP atau di customer service ini tetap paham apa yang ingin ditanyakan. Oke, selanjutnya ini ada cara penggunaannya yang sudah kita tulis. Ini tentang kami. Jadi website ini dibuat atau di development oleh beberapa tim kami. Nah, jadi untuk website Cakep ID ini kita ada, dan juga kita bisa menggunakan website ini tuh untuk masuk ke bagian role page atau user page. Oke, jadi di user page ini kita bisa menginputkan email statis, yaitu user.cakep.id, dan untuk passwordnya itu user 123. Oke, jadi untuk beberapa laporan di sini sudah ada beberapa laporan di sini yang sudah di-approve. Jadi kita coba buat laporannya. Nah, untuk kita buat laporan ini kita bisa menggunakan ambil foto menggunakan kamera, ataupun kita bisa unggah foto dari device. Nah, jadi karena saya menggunakan laptop, makanya saya menggunakan fitur yang unggah foto. Jadi kalau teman-teman menggunakan handphone, ini bisa juga diakses websitenya. Nanti akan di-upload di cakepid.cloud. Nah, bisa diakses dan bisa menggunakan ambil foto. Jika itu akan menggunakan kamera handphone, nanti akan terbuka kamera handphonenya secara otomatis. Nah, ini karena kita menggunakan laptop, jadi saya kasih simulasinya itu menggunakan unggah foto dari device. Oke, jadi kita coba di foto yang high kris. Ini adalah contoh foto yang akan outputnya high kris. Jadi kita bisa input fotonya ini, dan untuk deskripsi kita bisa opsional, bisa juga diisi. Nah, deskripsi ini kita kasih tulisan terjadi pipa korosi di dekat office pada jam 6 pagi dan kira-kira
mendeteksi apakah ini dalam tergantung high risk, medium risk ataupun low risk. Nah, ternyata jawaban dari AI tersebut adalah tingkat resikonya medium. Itu karena ada beberapa pertimbangan, mungkin dari letaknya, dari jamnya, dan seberapa peluang terjadinya kecelakaan di area tersebut. Walaupun terbanyak lalu lalang, tapi jika resiko kecelakaannya itu kecil atau tidak begitu tinggi, berarti akan dikategorikan ke medium risk. Ini kan AI-nya juga mempelajari di mana tempat aset tersebut serta tempat yang sering berkerumunan tinggi. Jadi itu bisa tutup. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di status laporan. Nah, ini udah ada di tanggal 19 Oktober ini aset tadi yang baru kita buat. Nah, jadi ini ada judulnya, ada tanggalnya, ada tempatnya, dan ini ada pipa correction, ini ada deskripsinya. Nah, habis itu kita belum bisa melihat yang di sini karena ini belum di approve oleh adminnya. Nah, kita bisa logout dulu. Habis itu kita masuk ke menu admin cakep.id. Itu ini admin 123. Oke, nah untuk menu admin ini kita bisa lihat di bagian report. Jadi untuk bagian report ini tadi udah ada beberapa yang diinputkan. Nah, untuk yang tadi itu kita bisa lihat yang ini, teman-teman. Kita cari dulu yang tanggal ini. Nah, ini tadi ini untuk yang apa namanya, pipa correction ini. Nah, ini dibuatnya di tanggal 19 Oktober. Nah, ini ternyata AI-nya juga bisa melihat bisa memberi saran untuk waktu schedulingnya. Ini kira-kira paling lambat-lambatnya itu tim maintenance datang di tanggal 22 Oktober di 2025. Jadi kita bisa lihat detail dari aset ini. Ini untuk versi adminnya. Nah, ini untuk riwayat perbaikan aset. Oh, ternyata aset tersebut tuh sudah pernah diperbaikin sebelumnya. Itu dari tanggal 10 Agustus 2024, 20 November 2024, 15 Januari 2025. Makanya untuk di sini ini aset tersebut wajib untuk diperbaikin lagi. Nah, ini kan jadi tadi deskripsinya sama ya. Jadi terjadi pipa korupsi di office pada jam 6 pagi dan di area tersebut sering menjadi tempat lalu lalang banyak pekerja. Selanjutnya kita bisa lihat juga di AI analysnya. Ini risk score-nya 85% dan keyakinan AI-nya atau keyakinan AI itu 85% juga. Dan untuk computer vision dia bisa melihat di max-nya itu ada di 85%, untuk wear max-nya itu ada di 72%. Dan jika admin sudah yakin dengan jawaban AI ini dari tanggal rekomendasinya, ini juga prosedur perbaikannya. Itu jika semua peralatan yang dibutuhkan juga dituliskan oleh AI-nya. Ini jika semua sudah yakin adminnya untuk merilis laporan ini, maka akan di-approve dan create schedule. Nah, ketika di-approve, maka ini sudah tidak ada approval lagi, ini sudah menjadi approve. Nah, habis itu kita bisa balik ke usernya. Kita bisa balik ke usernya. Usernya, dan ketika sudah balik ke usernya, ini sudah ada, tadi kan pertama cuma 3, ini jadi 4. Nah, kita bisa lihat riwayatnya. Tadi riwayatnya ada laporan dibuat, laporan disetujui admin. Nah, ini di tanggal yang sama karena kita tadi membuat itu di tanggal yang sama.
dan juga catatan adminnya tidak ada, jadi hanya itu saja. Jadi untuk detailnya, habis itu untuk ini bisa diekspor ke format PDF. Jadi ketika diekspor, jadi kita bisa lihat untuk hasil ekspornya. Nah, untuk hasil ekspornya begini, jadi dia langsung nanti akan berbentuk PDF dan bisa dilihat dan bisa dilaporkan untuk tim maintenance bahwa terjadi kerusakan aset dengan foto ini di tempat yang sudah diinputkan. Ini asetnya, lokasinya, statusnya, dan training kompetensinya 80%. Ini adalah bentuk perbaikannya. Oke, ini untuk yang AI chatbot yang ada di sini gunanya sama sebagai customer service. Jadi apapun yang akan ditanyakan jadi dari sini. Dan untuk selanjutnya, ini tadi kan terdapat beberapa schedule ya atau jadwal. Jadi ada beberapa jadwal, ini ada di tanggal 20 ini ada kerusakan di generator, di tanggal 23 itu ada pompa air, ini di tanggal 25 itu ada ini tadi yang barusan kita inputkan. Di tanggal 28 itu juga ada sistem kerusakan ventilasi. Nah, untuk yang di tanggal 19 ini adalah hari ini. Jadi untuk yang logo yang warna biru itu adalah tanda hari ini. Jadi untuk yang nextnya ini belum ada jadwal lagi untuk perbaikan asetnya. Jadi untuk tim maintenance itu dia bisa menggunakan website ini untuk memantau apakah ada kerusakan aset di industri migasnya. Oke, selanjutnya kita akan ke menu training. Train cakep.id. Train cakep.id. Bentar, kita salah login. Kita coba lihat. Ini trainer cakep.id, ini trainer 1, 2, 3. Nah, untuk di train ini ada dua POV atau ada dua fitur, yaitu untuk mentrain dataset. Dataset itu kita mentrain foto dan juga mentrain NLP. Nah, untuk mentrain NLP ini itu gunanya untuk mentrain customer service tadi. Misal ada pertanyaan ataupun ada apapun itu, dia bakalan ditrain dan dicatat oleh NLP itu agar bisa lebih bagus jadi jawabannya begitu. Jadi ini untuk yang NLP-nya, artinya ini untuk trainer asetnya. Kita coba untuk trainer aset. Jadi ini untuk yang ada di sini total dataset yang masuk itu ada di 12 dataset dan 3 aktif trainer, dan kompletnya itu ada 45. Karena kenapa ini 45? Karena setiap dataset itu dia akan di train itu nggak cuma sekali, jadi dia bisa duplikasi data, bukan duplikasi, jadi dia akan ada data yang sama tapi akan di flip bentuk fotonya, atau misal pertama itu dia landscape, habis itu dia akan disimpan juga portrait. Itu gunanya apa? Karena banyak user yang menginputkan itu dia tidak semuanya landscape dan tidak semuanya portrait begitu. Dan terus ini ada akurasinya itu kita klaim itu di 94,2%. APG itu rata-rata akurasinya, dan sudah modelnya ini sudah di deploy sebanyak 8, dan untuk reviewnya
validate prediction. Ini tadi gunanya seperti layaknya admin. Jadi ini udah ada beberapa foto nih, misal dia bener ini medium, foto ini medium, berarti akan divalidate. Kalau ini foto ini high, akan divalidate juga. Nah, untuk cara upload datasetnya itu gampang sekali. Jadi ini udah ada beberapa upload dari tanggal 10 Agustus sampai 15 Agustus. Nah, untuk upload datasetnya itu gampang sekali. Kita tinggal upload dataset, habis itu kita beri nama. Untuk namanya ini bebas mau beli nama apa, beri nama apa aja. High Chris 2025 deskripsinya ini dataset untuk iOS. Kategorinya kita bisa lihat nih, ada yang pompa listrik, generator, dan ada beberapa banyak. Kita coba untuk pompa air. Habis itu kategorinya kita tulis high cris, jadi foto-foto yang akan kita input itu high cris. Habis itu kita bisa upload di sini. Nah, habis itu kita bisa upload yang lain lagi. Kita contohkan satu saja. Jadi kita bisa upload datasetnya dan dia akan uploading. Nah, jadi ada yang tadi, ini sudah ada contoh nih yang pompa air tadi. Ini kita bisa reject aja hasilnya karena dia duplikat. Nah, terus ditolak. Ketika dia di reject, maka dataset akan ditolak. Kalau dia di approve, ini belum di approve gitu. Nah, jadi approve per dataset. Habis itu training model. Nah, jika sudah di approve tadi itu dia belum bisa memperbarui knowledge atau pengetahuan AI-nya. Jadi untuk training model ini kita tinggal pencet aja training model. Model type-nya tetap pakai YOLO, jangan pakai custom CNN, karena untuk custom CNN itu untuk yang trainer dari teknik informatika. Jika trainer tersebut dari ASC pihak geofisika, itu lebih better menggunakan YOLO V8. Nah, untuk EPOS dan batch-nya itu dibiarin aja, images-nya itu dibiarin saja. Kita tinggal start training aja. Jadi start training ini nanti bakalan memperbarui atau merefresh apa yang ada di database dari AI-nya. Dan ketika sini sudah selesai, maka AI-nya akan rilis dengan pengetahuan baru, dengan data baru yang sudah dia pelajari. Selesai, kita training komplit, jadi kita bisa okein saja. Dan ketika sudah training komplit, maka sudah untuk cara training untuk training dataset dari aset-aset model yang bisa kita kategorikan. Selanjutnya kita bisa back to menu. Kita bisa pilih role lagi. Tadi kan ini untuk data aset ya, ini ke NLP-nya. Nah, contoh ini tuh buat mentraining NLP atau chatbot yang ada di sebelah kanan bawah tadi. Mungkin sama ya kurang lebihnya. Kita tinggal add new facts. Jadi ada beberapa kategori untuk facts-nya, misal technical, general, dan segala macamnya. Misal kita lebih ke general. Nah, taruhlah question-nya adalah kapan, untuk apa website ini dibuat, dan dalam program apa. Nah, kayak gitu. Jadi answer kita jawab aja answernya di sini. Website ini dibuat untuk memberikan solusi permasalahan
question yang mirip jawabannya dengan ini, tapi pertanyaannya tuh beda gitu. Per kata-katanya tuh beda, tapi maknanya sama. Jadi jawabannya bisa sama gitu. Nah, ini saya coba tidak isikan, kita save FAQ-nya, maka FAQ selesai dibuat. Ini adalah beberapa FAQ yang sudah pernah dibuat. Nah, selanjutnya ini query logs ini adalah contoh terkait apa saja yang sudah ditanyakan di bagian chatbotnya. Nah, untuk training NLP itu kurang lebih sama seperti training yang ada di bagian dataset tadi. Nah, untuk yang model type-nya ini pilihnya aja yang BRT agar yang di train itu lebih ringan dan lebih fresh untuk dijawab. Habis itu kita bisa start training untuk di sini. Nah, kita tunggu saja ketika trainingnya hingga selesai untuk training progress di NLP-nya. Nah, ketika training selesai, maka dari NLP ini akan diperbarui untuk pengetahuannya. Jadi untuk chatbot yang di bawah itu, di kanan bawah itu akan diperbarui. Nah, mungkin begitu saja untuk penjelasan dari website dari cakap.id ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.